kesempatan demi kesempatan Kau berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa melihat Tuhan, perbuatan-Mu yang ajaib, hal-hal yang luar biasa Tuhan. Kami tahu kegenapan sedang digenapi di dalam kehidupan akhir zaman ini Tuhan. Persiapkan hati kami Tuhan, supaya kami tetap menang Tuhan, dan kami bisa melihat kuat kuasa Tuhan yang luar biasa. Waktu selanjutnya Engkau yang punya, berbicaralah kepada kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, pagi, shalom semua saudara-saudara. Pagi. Pagi hari ini sharing firman Tuhan saya beri judul Are You Far From God Kingdom? Apakah kita jauh dari kerajaan Allah? Saudara? Hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah. Bukan cuma Indonesia, tapi seluruh dunia saudara, sedang mengalami tekanan-tekanan yang luar biasa. Dan semua firman Tuhan sedang digenapi. Baik itu tentang kelaparan, baik itu tentang gempa bumi, ekonomi yang sedang crash, dan semuanya saudara. Tapi serangan-serangan itu baru permulaan katanya saudara. Kita lihat firman Tuhan dulu. Markus pasal 12 ayat 34. Bunyinya demikian. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu. Dan dia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Orang yang ada di dalam kerajaan Allah, tidak ada kekuatan lain yang bisa melawan, saudara. Nggak ada, saudara. Kerajaan Allah itu adalah sesuatu yang kekal. Kerajaan Allah itu sesuatu yang luar biasa. Orang bisa bertahan di dalam situasi apapun, itu kalau ada di dalam kerajaan Allah. Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Seperti Ibrani dikatakan, kerajaan yang Allah punya ada di dalam kita adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Supaya dunia pada saat goncang, kerajaan itu tetap ada. Saudara, hari-hari ini bukan hal yang mudah. Nanti saya akan tunjukkan kepada saudara apa yang harus kita lakukan untuk tinggal di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Siang nanti sudah saya harus operasi mata. Jadi saya udah cancel pelayanan saya selama sebulan ini. Karena operasi retina mata saya yang kanan ini perlu waktu 3 minggu untuk pemulihannya. Itu bukan hal yang mudah, saudara. Karena Anda harus masuk ke ruang operasi, Anda harus mengalami macam-macam dah gitu. Tapi kalau kita tinggal di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, tenang-tenang aja, saudara. Ya kan, kita akan menghadapi apapun karena kita tahu Tuhan yang akan mengambil bagian di dalam setiap titik dalam kehidupan kita. Bahkan rambut di kepala kita ini semua terhitung. Artinya apa? Tuhan cukup teliti. Nah, serangan-serangan kuasa kegelapan itu boleh datang, tapi kita harus melawannya apa? Dengan firman Tuhan. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan semuanya itu. Jadi kalau ada serangan setan masuk, nggak benar itu. Karena apa? Itu tidak mulia. Karena aku tahu Tuhan pasti punya jalan buat kita masing-masing. Karena apa? Kita tinggal di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan itu. Kita lihat ayat ke-29, saudara. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kita harus ingat bahwa Tuhan itu Esa. Artinya apa? Tuhan itu kekal. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia janjikan, itu pasti digenapi. Kekal, tidak punya waktu, saudara. Maka itu Tuhan tidak pernah ngomong sesuatu yang dia tidak lakukan. Dia pasti genapi. Ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Hukum yang pertama itu kalau kita lakukan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, disitulah tandanya kita ada di dalam kerajaan Allah. Maksudnya kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, maksudnya apa, saudara? Kenapa hati? Saya pernah sharing di sini tentang tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh depan, jiwa, pikiran, roh dalam dari hati. Dengan hati kita mengasihi Tuhan, dari dalam hati, saudara. Jadi kita mengasihi Tuhan bukan karena keadaan. Karena keadaan baik aku mengasihi Tuhan. Tidak. Karena di dalam hati yang paling dalam. Di dunia ini boleh kelam apapun. Tapi di dalam hati kita, aku mengasihi Tuhan. Cirinya orang yang mengasihi Tuhan apa? Anda pasti punya yang namanya jam doa. Anda pasti punya mengasihi firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itulah kasih kita
kepada Tuhan. Kita mesti melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman yang Tuhan katakan. Dan di dalam diri kita ini akan mengalir aliran-aliran air yang hidup. Maka Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran air yang hidup. Artinya apa? Ada kehidupan dari dalam hati, saudara. Dunia boleh kelam, tapi dalam diriku ada terang yang selalu muncul. Maka itu dikatakan Yesaya juga, matahari tidak menjadi terang bagimu di siang hari, bulan tidak menjadi terang di malam hari, tapi di dalam dirimu ada Allah yang menjadi terang. Jadi di dalam hati, saudara, keluar. Maka itu kita mesti mengasihi Tuhan dari dalam hati. Lingkungan kita boleh tidak baik, boleh nggak apapun, itu tidak mempengaruhi aku. Karena di dalam hatiku ini, aku muncul. Itu apa? Aku mengasihi Tuhan Allahku dengan segenap hatiku. Dengan segenap jiwa. Apa, saudara? Jiwa itu pikiran. Anda belajar, Anda sekolah. Kadang-kadang logika kita ini, saudara, melihat keadaan kita sekarang ini, rasanya nggak masuk akal gitu. Kalau Indonesia 100 tahun bisa maju, waduh, tanda tanya kalau melihat kondisi saat ini. Apa lihat keadaan demografi, keadaan geopolitik, semuanya rasanya nggak masuk akal. Tapi percayalah, kita harus tetap meng-create dengan ucapan kita. Mengatakan bahwa Indonesia akan jadi lebih baik. Gimana caranya? Aku mana tahu. Karena firman Tuhan itu supernatural. Kuasa Tuhan itu supernatural. Aku percaya. Jadi jiwa kita ini harus dikuasain, saudara. Jangan pakai pikiran, hitungan. Wah, kalau saudara baca lihat di YouTube, setiap hari melihat berita-berita yang buruk. Wah, ini bisa crash, begini. Karena apa? Jiwanya berpikiran itu. Nah, jiwa kita ini harus dikuasain. Aku percaya akan firman Tuhan. Ada hari esok yang baik. Besok akan jadi lebih baik. Dan aku percaya Tuhan akan memberkati Indonesia. Jiwa kita ini mesti dikuasai. Mengasihi Tuhan dengan jiwa kita. Menunjukkan pikiranku, aku percaya akan firman Tuhan. Bukan kepada ilmu-ilmu dan yang lainnya. Terus dikatakan apa? Dengan segenap akal budimu. Akal budi ini apa, saudara? Manusia itu punya kecenderungan kepandaian. Kalau saudara baca kejawen, orang-orang pandai masa lalu, ada hitungan-hitungan hari dan semuanya harus begini, harus begini, harus begini. Sudah tahu menelaah itu, ada orang bilang diselipkan, ini nubuatan. Hati-hati, saudara. Karena apa? Karena Tuhan paling tidak suka penelaah. Penelaah itu kayak ramalan dan seterusnya. Itu merupakan hal kekejian bagi Tuhan. Maka itu akal budi kita ini, urusan masalah-masalah begituan, saudara harus tetap percaya kepada Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan, bukan kepada ramalan. Aku bukan percaya kepada aturan-aturan yang mana dikatakan harus begini, tidak. Aku percaya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan katakan, itu yang aku percaya. Jadi akal budi kita pun, tradisi itu bukan pegangan, bukan. Tapi apa, saudara? Tuhan menjadi peganganku. Terus apa? Dengan segenap kekuatanku. Artinya apa? Aku mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatanku. Harus dilakukan dengan kekuatan, saudara. Kadang-kadang kita malas. Aduh, sudah waktunya doa pagi. Kok ini bangunnya jam berapa? Ini dan seterusnya. Ini harus dengan kekuatan. Hari ini saudara datang berdoa. Saya percaya ada upah yang besar. Karena saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwa dan akal budimu. Maka itu sudah ada pagi ini di doa pagi ini. Berdoa untuk negaramu, berdoa untuk keadaan sekitarmu, dan kita dipanggil untuk bisa merubah keadaan dunia ini, saudara. Karena apa? Tuhan yang tinggal di dalam kita lebih besar dari semua kekuatan yang ada di muka bumi ini. Terakhir, saudara, Markus 12 ayat 31. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu, saudara. Maka itu apa? Kita mesti mengasihi sesama kita, berbagi dengan sesama kita, mendoakan sesama kita, saling berdoa, saudara. Lah ini hukum yang paling utama dari semua hukum yang ada. Kalau kita lakukan itu, sesungguhnya kita nggak jauh dari kerajaan Allah. Tapi malah kita ada di dalam kerajaan Allah. Kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Ini yang bisa saya sampaikan pagi ini buat saudara. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Tan Sri.